Karena orang itu meninggal sesuai kebiasaan. Man asya ala syai'in mata alai. Orang yang meninggal atas sesuatu, orang yang hidup atas sesuatu, maka meninggalnya akan seperti itu. Orang yang meninggal dalam keadaan kemunafikan. Munafik artinya menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Munafik itu dibagi kepada dua. Yang pertama, munafik secara i'tiqadi, secara keyakinan. Yang kedua, munafik secara amali, secara perbuatan. Kalau kita baca Al-Quran, kenapa sering disandingkan innal munafiqina wal kufar? Sesungguhnya orang munafik dan orang-orang kafir. Kenapa digandingkan, disamakan, disejajarkan? Karena yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu munafik secara keyakinan. Ulama tafsir menyebutnya munafik i'tiqadi. Munafik secara keyakinan. Dia datang ke tempat kita hanya menampakkan saja keimanan. Dia pakai peci sama seperti kita, pakai sorban, pakai samiri, macam Pak Haji. Panjang pula samiri pada Pak Haji itu lagi, sampai ke lutut dia. Tetapi sebenarnya disembunyikan keimanan dia. Saya baca satu tulisan hasil karya ilmiah seorang mahasiswa. Dalam tulisan itu menceritakan Snockhorns adalah tokoh yang tidak beriman menyamar menjadi orang beriman. Tinggal di kota Mekah selama bertahun-tahun, lalu kemudian mengganti namanya dengan Abdul Ghaffar. Saat itu Aceh sangat kuat. Aceh itu kuat. Karena ulamanya, karena rakyatnya yang begitu hebat, yang begitu taat beribadah, tak mampu ditaklukkan, dikalahkan oleh Belanda. Habislah pikir Belanda ini untuk mengalahkan rakyat Aceh. Itu yang disebut dalam tulisan itu. Lalu kemudian terpaksalah dipanggil ini Snockhorns yang berada di Mekah. Dipanggil, didatangkan ke Nusantara, lalu kemudian ditempatkan di Aceh. Setelah itu disuruh dia untuk mempelajari kelemahan-kelemahan umat Islam. Ternyata titik kelemahannya adalah mengangkat perkara-perkara yang remeh-temeh. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kalau nanti diangkat yang perkara remeh-temeh ini, dia akan berkelahi, akan saling menyalahkan, akan saling menyesatkan. Nah, kalau sudah dianggap diklaim kawannya itu sudah sesat, tentu tak mau lagi bersama. Diadu dulu sesama mereka. Setelah mereka sudah lemah, barulah tentara Belanda ini masuk. Tapi Snockhorns tidak sehari dua hari dia melakukan itu, melakukan penelitian. Lalu kemudian dia terus mengirim surat hubung bilateral antara dia dengan pemerintahan Belanda. Dikirimlah surat itu 1 hari, 2 hari, sehingga tulisan itu diarsipkan oleh pemimpin Belanda kala itu. Akhirnya dapatlah kelemahan. Ternyata untuk melemahkan umat Islam itu diangkatlah perkara-perkara yang remeh-temeh. Apa contohnya remeh-temeh itu? Kalau dia masjid itu tak kunut, tak mau dia masuk solat situ. Padahal itu bukan yang perkara wajib di dalam solat. Yang pakai kunut sah, tak pakai kunut sah juga. Kalau celananya sampai ke mata kaki, sah solatnya? Sah. Yang di atas mata kaki? Sah. Yang tak sah tak pakai celana. Itu baru tak sah. Selama dia menghadap kiblat, selama dia berpakaian sama seperti kita, kemudian bersih dari hadas najis, maka tak perlu dipersoalkan. Apa sebab? Sebab akan memperuncing. Nah, itulah yang dipelajari oleh Snockhorns ini. Snockhorns menampakkan keimanan seakan-akan dia orang Islam, tetapi dia tujuannya hanya untuk melemahkan, mencari kelemahan-kelemahan. Maka banyak juga orang Islam itu sendiri untuk datang ke seseorang hanya untuk mencari kelemahan orang itu. Kami Bapak Ibu ketika di Gontor,
Saya waktu itu ikut PKU, program kaderisasi ulama di Gontor. Di Gambling selama 6 bulan. Sudah itu kami di roadshow-kan, dikelilingkan di Jawa. Mulai dari Surabaya sampai ke Banten. Masuk ke kampus-kampus. Termasuk kampus terbesar di Jogja sampai di Jakarta, di Surabaya. Ada salah seorang mahasiswa itu, dimanapun kami presentasi dia datang. Presentasi pertama waktu itu kalau tidak salah di UII, Universitas Islam Indonesia, datang di situ. Besoknya di UNY, datang di situ dia. Sampai 5 kali kawan saya presentasi. Rupanya orang ini selalu hadir. Sampai di markas dia, di tempat dia kuliah, baru di situ dihantamnya kawan ini. Ternyata 5 kali pertemuan itu hanya mencari kelemahan. Ada orang yang niat belajarnya seperti itu, hanya mencari kelemahan-kelemahan orang tertentu. Dan kalau kita merujuk ke hadis akhir zaman, ternyata 3 tanda di akhir zaman. Yang pertama, orang menuntut ilmu. 3 tanda orang menuntut ilmu di akhir zaman. Yang pertama, liyumari bihil ulama, untuk mendebat ulama. Jadi dia datang itu hanya untuk mendebat. Nanti di mana kelemahannya? Dari sekian banyak yang disampaikannya, satu kesalahan yang satu itulah yang diangkat. Padahal kebaikannya jauh lebih banyak. Yang kedua, liyumari bihi sufaha, membodoh-bodohi orang awam. Nampak sama ini bisa dimakan nih, atau dibodohinya. Yang ketiga, mencari perhatian. Liyasrifan nasa wujuha hilai, untuk mencari perhatian orang. Inilah buatnya yang aneh-aneh, buat yang unik-unik supaya orang terfokus perhatiannya kepada dia. Ini tanda di akhir zaman orang yang menuntut ilmu tersebut. Maka Stockhorn tadi menampakkan keimanannya dan menyembunyikan kekafiran. Apa yang terjadi setelah sekian lama berada di Aceh? Kalahlah rakyat Aceh ini, Bapak Ibu. Akibat daripada strategi yang disusun oleh Stockhorn ini. Itu menunjukkan maknanya munafik secara keyakinan, dan kita orang Islam itu terhindar dari itu. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua, orang yang munafik secara amali, secara perbuatan. 3 sifatnya. Haddasa, berbicara dusta. Tu'mina, diberi amanah, khianat. Wa'ada, berjanji, mengingkari. Aneh. Tapi dia bertaubat, minta maaf kepada Allah, maka bagi orang beriman itu sudah selesai sudah. Maka tidak boleh bagi orang beriman itu menyebut-nyebut keburukan orang itu yang sudah bertobat. Misalnya ketika muda, semua perbuatan jahat dilakukan dia, lalu kemudian dia bertobat. Setelah bertobat tidak boleh diungkit lagi. Bahkan aib sendiri pun tak boleh diungkit, disampaikan kepada orang. Kalau sekarang kan kita tengok di YouTube, di televisi itu, aib orang dibukanya, aib diri sendiri pun dibuka dia. Allah sudah menutup aib kita semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, semua orang dimaafkan, kullu mu'afan ilallah illal muhajir, kecuali orang yang menampak-nampakkan keburukan dia. Allah saja sudah tutup, malah dia membukanya. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan antara munafik i'tiqadi dan munafik amali dengan pelajaran kita ini? Bahwa setelah orang itu melakukan kemunafikan tadi, kemudian tidak bertaubat, meninggal. Ini syaratnya bertaubat, tak bertaubat, meninggal. Kalau bertaubat kata Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ila taubatan nasuha, dihapuskan semuanya. At-taibu min dzanbi, orang yang taubat dari dosanya, kama la dzanbalahu, seperti orang yang tak ada dosa. Itu orang bertobat, maka tak perlu diungkit-ungkit lagi. Kalau tak bertobat, ini yang problemnya, permasalahannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam jilid yang pertama, halaman 86, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman haulakum minal a'rab. Wahai Rasulullah, ada di antara kalian ini ada orang-orang Arab munafikun, orang-orang yang munafik. Wa min ahlil madinati, dan penduduk kota Madinah. Konteksnya beliau sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
Maradu 'alan nifaq. Orang Madinah ini semakin parah kemunafikannya. La ta'lamuhum. Kalian tak tahu siapa mereka, kata Allah. Nahnu na'lamuhum. Kami tahu siapa orang-orang munafik itu. Sanu'adzibuhum marrataini. Kami azab orang munafik itu 2 kali. Azab yang pertama, azab di dunia. Azab yang kedua, azab di akhir, di alam barzah, alam kubur. Summa kemudian yuradduna ila azabin azim. Sesudah itu nanti di akhirat akan diazab dengan azab yang besar. Berarti ada 3 kali. Ketika di dunia dadanya sempit. Kenapa dadanya sempit orang munafik ini? Karena dia berbuat bukan karena Allah. Kalau berbuat bukan karena Allah, dada itu pasti sempit. Apalagi karena suruhan. Kamu pergi ke sana ya. Disuruh. Maka tak akan tenang dia. Tak akan tenang orang yang disuruh itu untuk melakukan suatu amalan. Depan kita dia akan nampak tenang, akan senyum juga, tak ada beban. Tapi beban itu berada di hati dia itu yang berat. Tak bertaubat dia, maka sanu'adzibuhum, kami azab dia marrataini 2 kali, di dunia dan di alam barzah, kemudian di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, siapa yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini? Dan kenapa begitu banyak orang munafik di sekitar Nabi? Yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini adalah di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul inilah orang yang sangat menyusahkan Nabi di kota Madinah. Dimanapun Nabi sudah membuat fitnah. Dimanapun sahabat Nabi sudah mengintai. Menjadi mata-mata bagi kafir Quraisy kota Mekah. Dialah orang dalam yang dipasang oleh kafir Quraisy Mekah untuk mencari kelemahan-kelemahan umat Islam ketika itu. Maka kata Rasulullah, dipanggil seorang sahabat namanya Abdullah Huzaifah bin Yaman, Al-Yaman. Wahai Huzaifah, saya beritahu kepadamu siapa saja orang-orang munafik di kota Mekah, Madinah ini. Tapi engkau janji, jangan beritahu kepada siapapun. Baik ya Rasulullah. Maka Huzaifah bin Yaman ini orang yang memegang rahasia Rasulullah tentang nama-nama orang munafik sampai beliau wafat. Dan ketika Rasulullah wafat, datanglah Umar bin Khattab. Wahai Huzaifah al-Yaman, dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah, di antara penduduk kota Madinah ini ada orang munafik. Apakah saya termasuk orang munafik itu? Maka Huzaifah bin Yaman tidak menjawab. Tenang hati Umar bin Khattab, karena tak termasuk nama dia. Karena kalau sahabat itu ditanya, langsung dijawab. Ini orangnya, ini orangnya. Ketika ada orang mengatakan saya termasuk atau tidak, maka sahabat itu diam, berarti tak termasuk di antara orang-orang munafik tersebut. Maka kalau kita berpikir lebih jauh Bapak Ibu, kalau di sekitar Nabi saja banyak orang-orang munafik yang ingin mencari kelemahan Nabi dan sahabat Nabi, maka di sekitar kita pun jauh lebih banyak lagi. Tapi lagi-lagi kita tak tahu. Karena munafik itu dari kata nafaqah. Nafaq. Masuk di kiri, keluar di kanan. Tak nampak. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ada di sana namanya terusan Suez. Bawahnya itu jalan bawah air, itu namanya nafaq. Dari kata munafik. Munafik dari kata nafaqah. Masuk di kiri, keluar di kanan. Tak sama apa yang ditampakkan dengan apa yang dibuat. Maka sulit. Maka yang ditakut oleh Nabi itu adalah orang-orang munafik. Kalau orang yang tak beriman, jelas itu musuh. Kalau orang musyrik, penduduk Jazirah Arab, jelas itu mereka tak beriman. Orang munafik dan menampakkan keimanannya. Apa bentuk azab yang Allah berikan kepada orang yang meninggal tadi? Ketika mereka masuk dalam kubur, di alam kubur, datang malaikat. Malaikat itu membawa bimitraqatin min hadid, palu yang terbuat dari besi. Fayadribu baina uzunaihi darbatan. Lalu kemudian orang itu dipukul di antara baina uzunai, di antara dua telinganya. Ada ulama mengatakan di bagian tengah-tengah matanya itu.
Ketika mereka dipukul, fayasihu sayhatan wahidatan, orang itu menjerit sekeras-kerasnya, hatta yasma'a mayyali, sehingga didengar oleh seluruh makhluk yang di dunia ini, illa saqalain, kecuali jin dan manusia. Kita saja tak dengar. Kalau dengar kita Bapak Ibu, maka kata para ulama, la so'iko, maka manusia itu akan pingsan. Begitu dahsyatnya azab yang didapatkan oleh orang-orang yang munafik tadi. Dalam hadis lain disebutkan, tongkat yang dibawa oleh malaikat itu, lau duriba bihal jabalu, andai dipukulkan ke suatu gunung, la sara turaban, maka gunung itu menjadi abu. Memang tak terbayang oleh akal kita. Kalau kita ambil saja misalnya, kita bawa eskapator, kemudian cangkuknya itu dipukulkan ke semangka, hancurlah semangka. Itu yang hanya sampai oleh logika kita. Hakikatnya seperti apa di alam barzah itu, wallahu alam bisawab. Bisa jadi lebih dahsyat daripada itu. Karena Allah bercerita perkara gaib hanya sesuai yang ditangkap oleh akal manusia. Contohnya, di surga. Di surga, apabila penghuni surga itu lewat di pohon yang berada di surga, kutufu hadaniyah, maka tumbuhan itu menunduk. Itu tinggal ngambil aja kita. Tak perlu pakai penjuluk lagi, Pak. Punya pokok matua tinggi, ambil dulu penjuluk, baru dapat. Di surga tidak. Kenapa begitu digambarkan oleh Allah? Hanya itu yang ditangkap oleh akal manusia. Maka dalam hadis sebutkan, mala uzunun sami'at, sebenarnya tak pernah dengar oleh telinga, wala ainun ra'at, dan tak pernah pula dilihat oleh mata, wala khatara min qalbil basar, seperti apapun hati manusia itu menerka-nerka, maka tak akan sama dengan apa yang sesungguh yang disediakan nanti di akhirat kelak. Itu perkara gaib. Hanya saja Allah menceritakan perkara gaib ini sesuai dengan kemampuan akal manusia. Itu penyebabnya. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul tadi meninggal dalam kemunafikannya. Saat itu Rasulullah belum mau menyolatkan. Nak mau Rasulullah, datang anaknya, ya Rasulullah, u'fu anhu, maafkanlah dia ya Rasulullah. Wasfah, lapangkanlah dadamu. Laqad a'taqallahu allazi a'taka, sungguh Allah telah memberikan karunia yang banyak kepadamu. Walaqad istalaha hadhil bahrati, sungguh penduduk kota Madinah ini ingin mengangkat dia sebagai pemimpin sebelum engkau datang. Tetapi datang al-haq, tsumma turadduna ilal haqqi, lalu kemudian datang kebenaran, walam yatawajjahu walam yu'assabuhu bil isabah, tak jadilah Abdullah bin Ubay bin Salul ini diangkat menjadi pemimpin kota Yathrib atau kota Madinah sebut sekarang. Karena di Madinah itu ada kabilah Khazraj, ada kabilah Aus. Selama ini itulah yang diadu domba oleh dia. Berkelahi, berperang gara-gara dia. Karena dia yamshina bin namimah, kian kemari membawa omongan, menyampaikan keburukan orang lain. Sampai duduk di sini ceritakan keburukan, duduk di sana ceritakan keburukan. Akhirnya berperang, tak henti-henti berperang suku Aus dan Khazraj sampai Rasulullah datang. Jadi anaknya minta tolong kepada Rasulullah, solatkanlah ya Rasulullah, karena engkau telah mendapatkannya. Lalu kemudian terakhir, fa'ala bihi ra'aita, engkau lihat semua orang tak mau dengan ayahku itu. Lalu kemudian fa'afa anhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah pun memaafkannya. Dimaafkan tapi dosa tidak. Turun ayat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum. Engkau mintakan ampun bagi orang tak bertobat tadi, ataupun mintakan ampun sebanyak 70 kali, istaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum, tak diampunkan oleh Allah. Ternyata berat juga Bapak Ibu. Nabi sudah maafkan. Afa anhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari Muslim. Turun ayat, tak bisa engkau maafkan, tak bisa engkau ampunkan ya Rasulullah.
Karena itu tugas saya, kata Allah. Ketika pamannya meninggal, datang dia ingin mendoakannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tak bisa kau beri hidayah, tak bisa kau menolongnya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia datangi ayahnya dan seterusnya. Kemudian kata ayahnya, qala la illam tantahi, wahai Ibrahim, jika engkau tak berhenti untuk mengingatkanku, la arjumannaka, aku akan rajam kamu, wahjurni maliya, tinggalkan saya. Tapi Nabi Ibrahim apa kata dia? Qala sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mencoba untuk mintakan ampun terhadap perbuatanmu ya wahai ayahku kepada Tuhanku. La yaghfirallahu lahum sawaun alaihim, sama saja bagimu wahai Muhammad, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum, engkau memintakan ampun ataupun tidak memintakan ampun sama saja. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Innallaha la yahdil qaumal fasikin, karena Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Ujung daripada orang munafik ini ternyata orang fasik. Munafik satu amal ditutup dengan amal yang lain, kemunafikan yang lain. Kemudian kemunafikan yang lain, kemunafikan yang lain. Akhirnya terkungkunglah dengan sifat kemunafikannya itu. Akhirnya dia tak bisa terlepas lagi dari situ. Bisa dia terlepas apabila keluar daripada kebiasaannya. Karena orang itu meninggal sesuai kebiasaan. Man asya ala syai'in mata alai. Orang yang meninggal atas sesuatu, orang yang hidup atas sesuatu, maka meninggalnya akan seperti itu.